Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Lusita. Saya guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Simpang Kiri, Kota Sebulu Salam, Provinsi Aceh, dengan mengajar bahasa Inggris. Eh, saya akan melaporkan hasil tugas praktek Diklat 52 Samisanov bersama dengan Ikatan Guru Indonesia dengan menggunakan kelas poin yang diintegrasikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan kelas poin yang sudah saya buat. Nih. Kemudian ini kelas poin. Ini adalah akun yang sudah berhasil saya buat dalam bentuk kelas poin. Nah, ini tampilan awalnya. Ini slide pertama. Kemudian pada slide yang kedua ini berhubungan dengan materi. Jadi sebelum saya menyampaikan tugas kepada anak-anak, saya akan memberikan sedikit materi yang berkaitan dengan uh, laporan tugas 52 Samisanov dengan menggunakan uh, kelas poin. Materi yang saya bawa yaitu historical recount. Nah, ini adalah materi yang saya akan jelaskan nanti ke anak-anak. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai definisinya dari historical recount. Definisi dari historical recount itu yaitu retell the factual event that have happened in the past, atau biasanya historical recount ini adalah menceritakan tentang peristiwa faktual yang terjadi di masa lampau atau peristiwa sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Kemudian social function atau tujuan teks dari historical recount ini adalah untuk mendokumentasikan dan menjelaskan rangkaian peristiwa yang terjadi, peristiwa sejarah maksud saya, yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu, atau to document and explain a series of events or period in history and to evaluate the significance of the events. Sedangkan struktur teksnya atau susunan teksnya itu terdiri dari orientation. Nah, di dalam orientation ini biasanya berkaitan dengan perkenalan dari peristiwa sejarah itu, berkaitan apa peristiwanya, kemudian apa peristiwa sejarah itu, kemudian kapan, di mana, dan siapa. Nah, kalau yang berkaitan dengan peristiwa sejarah itu berkaitan dengan apa peristiwanya ya. Dilanjut dengan yang kedua adalah series of event atau rangkaian peristiwa yang biasanya dijelaskan secara kronologi atau secara berurutan. Dan dilanjutkan yang ketiga yaitu reorientation. Reorientation ini berkaitan dengan conclusion atau closing of the statement to end a story. Biasanya ini berkaitan dengan bagaimana akhir cerita dari peristiwa sejarah tersebut. Nah, itu adalah bagian dari struktur teks di dalam historical recount. Sementara ciri bahasa di dalam historical recount itu, yang pertama dia menggunakan proper noun. Ya, nah tujuannya apa? Untuk mengidentifikasikan siapa-siapa yang terlibat di dalam teks tersebut. Ya, nah biasanya sini proper noun itu berhubungan dengan kata ganti orang. Nah, kalau kita bicara tentang historical recount berarti berkaitan dengan uh, apa peristiwa sejarah itu atau peristiwanya itu apa. Kemudian yang kedua itu yaitu tentang descriptive words. Tujuannya adalah untuk memberikan detail atau secara rinci mengenai peristiwa tersebut. Nah, ini ada yang berkaitan dengan descriptive words. Nah, dilanjut dengan yang ketiga, the using of simple past. Nah, the using of simple past ini berkaitan dengan kata kerja kedua, baik dalam bentuk regular maupun bentuk irregular. Dan terakhir adalah tentang the using of transactional signal time atau berkaitan dengan kata penghubung. Nah, biasanya ini tujuannya adalah untuk menghubungkan satu kata dengan kata lain ataupun satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh misalnya first, then, finally, last. Nah, itu berkaitan dengan transactional signal. Nah, dilanjutkan dengan slide yang ketiga yaitu contohnya. Contoh dari proklamasi ya. Contoh dari historical recount. Saya ambil adalah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dijelaskan pada paragraf pertama apa peristiwa sejarah tersebut ya. Kapan, di mana, dan
yang berkaitan dengan siapa, atau di sini lebih tepat kepada apa ya. Kemudian pada paragraf slide yang selanjutnya ini masih berkaitan dengan materi ya, proses terjadinya uh, proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai menjelang kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Ini dijelaskan pada materi yang ada di dalam slide selanjutnya. Nah, pada slide yang kelima atau selanjutnya yaitu mengenai uh, penilaian atau bentuk evaluatif dari siswa dengan menggunakan model tagihan, yaitu multiple choice atau pilihan berganda. Di sini saya buat contoh satu mengenai yang ada kaitannya dengan teks yang sekilas tadi saya sampaikan mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini pertanyaannya, what is the text about? Nah, mengenai apa teks tersebut? Di sini ada 4 pilihan jawaban yang saya sudah tampilkan. Nanti saya arahkan siswa untuk memilih jawaban yang paling tepat dari pertanyaan yang tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan slide selanjutnya, yaitu tentang hasil dari jawaban dari siswa saya. Ada sekitar 5 orang yang menjawab dengan benar atau dengan tepat ya, nilainya 100. Kemudian ini siswa saya yang sudah menjawab, yaitu ada Salwa, Arif, Rizky, Salsabila, dan Aulia. Untuk model pertanyaan yang kedua yaitu dengan menggunakan word cloud. Word cloud itu contoh soalnya yaitu who typed the original Indonesian Declaration of Independence, atau biasanya di sini siapa yang mengetik naskah asli dari deklarasi, atau lebih tepat kepada teks proklamasi itu sendiri, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian anak-anak menjawab, ini ada sekitar 5 orang. Ini Sayuti Melik, kemudian Sayuti Melik, oke benar, Sayuti Melik. Nah, ini dan yang menjawab ini ada Rizky, Ahmad, Arif, Salsabila, dan Salwa. Pada slide selanjutnya yaitu dengan menggunakan model pertanyaan short answer atau jawaban singkat. Pertanyaannya, when was Indonesian Independence declared? Nah, tepatnya kapan Indonesia itu merdeka? Ini jawaban anak-anak, 17 Agustus 1945. Salsabila, Salwa, Arif, Rizky, dan Aulia sudah menjawabnya dengan benar. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai slide drawing atau match the picture with the statement. Sini saya menampilkan 4 gambar, kemudian saya minta anak-anak untuk mencocokkan gambar dengan pernyataan. Nah, di sini ada pernyataan pada kolom pertama ya, pilihan jawabannya itu Japan surrendered to Alice. Artinya di sini Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Kira-kira gambar mana yang menunjukkan pada Jepang menyerah kalah kepada sekutu? Nah, ini kemudian ada raising of Indonesian flag for the first time. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu raising, kemudian ada kata flag ya. Ada pengibaran dan juga ada bendera. Berarti jawaban yang paling tepat kira-kira dari keempat ini ada di sekitar ini ya. Kemudian dilanjut dengan reading of the proclamation script, pembacaan naskah proklamasi. Nah, gambar mana yang paling tepat dari pernyataan ini? Dan yang terakhir adalah Rengas Dengklok event atau peristiwa Rengas Dengklok. Hasil dari partisipasi siswa saya mengenai model pembelajaran model pertanyaan ini yaitu ini sudah dijawab oleh Salwa. Jawabannya oke. Pernyataan pertama ada di kolom gambar 3. Pernyataan yang kedua ada di kolom keempat, gambar keempat. Sedangkan yang ketiga pernyataannya ada di gambar kedua, dan keempat pernyataannya itu ada di kolom di gambar pertama. Oke, benar ya. Lanjut dengan ini Arif. Oke, jawabannya sama. Ini iya benar sama, ini oleh Salsabila, dan ini dilanjutkan oleh Aulia. Oke, ini Aulia. Nah,
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu model mengupload gambar yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nih, udah diupload oleh si Arif, kemudian oleh Salsabila, Aulia, kemudian Salwa, oke, Rizky sama Aulia sama ya. Oh iya sama. Nah, demikianlah laporan hasil tugas Diklat 52 Samisanov dengan menggunakan aplikasi Kelas Point yang diintegrasikan dalam bentuk PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.